Halo gengs, welcome back to my channel. Oke gengs, di video kali ini gue bakal bahas tentang kisah misteri Pasar Bubrah Merapi yang konon katanya tempat raksasi manusia dan makhluk gaib. Oke gengs, tapi gengs sebelum lanjut, please banget jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Siapa sih gengs yang nggak kenal sama salah satu gunung di Indonesia, Gunung Merapi, yang berada di Pulau Jawa ini? Nah, Gunung Merapi juga gengs menjadi salah satu destinasi bagi para pendaki gunung yang hobi daki gunung nih. Baik banget yang coba untuk hiking di sana. Nggak cuma bagi para hobi hiking, ternyata destinasi alamnya juga sungguh luar biasa di Gunung Merapi tersebut. Tapi gengs, siapa disangka gengs, ternyata di balik keindahan Gunung Merapi dan sekitarnya, ternyata di sana itu banyak sekali segudang kisah mistis yang dipercayai oleh warga setempat, bahkan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu spot yang paling terkenal akan kemistisannya adalah Pasar Bubrah Gunung Merapi. Nah, Pasar Bubrah ini berada di kaki Gunung Merapi, menjadi salah satu spot beristirahat dan tempat untuk mendirikan tenda bagi para pendaki yang sedang beristirahat. Tapi gengs, walaupun diberi nama Pasar Bubrah, tapi pada faktanya ternyata tempat ini itu bukan tempat transaksi jual beli kayak pasar-pasar umumnya. Dan ini tuh ya nggak ada pasar atau transaksi apapun di tempat ini tuh gengs. Bahkan gengs, tempat ini itu dikenal tempat transaksinya bagi para makhluk goib atau sebangkanya lah ya, yang mereka itu katanya sering banget mengadakan transaksi di tempat tersebut. Bahkan kalau ada manusia yang qadarullah ya, ternyata dia juga bisa ngalamin transaksi dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah gengs, di waktu-waktu tertentu nih, terutama di waktu siang hari, memang tempat ini tuh katanya tuh indah, aduhai, kayak enak aja gitu, kayak dipakai buat istirahat. Tapi gengs, ketika hari sudah mulai gelap, sudah mulai sore, bahkan malam, tempat ini itu menjadi mistis dan mengerikan sekali gengs. Konon katanya gengs, ketika hari sudah gelap atau waktu-waktu dari sore ke malam itu gengs, nah tempat ini kan jadi kayak tempat peristirahatannya para pendaki gitu kan. Nah, dan di sini juga banyak banget para pendaki gunung ini mendirikan tenda untuk mereka beristirahat. Nah, ketika malam hari datang gengs, ternyata para pendaki ini gak sedikit tuh gengs yang ngedenger kalau di luar tenda ini kayak banyak banget bunyi-bunyi atau suara-suara kayak ada orang yang lagi mengadakan transaksi kayak gitu gengs. Dan bukan kayak orang ngobrol gitu gengs, tapi kayak ada orang segerombolan kayak pasar biasa gitu loh, kayak banyak orang yang kayak layaknya pasar gitu gengs, tapi sama manusia-manusia ini mereka nggak bisa lihat. Cuman banyak banget orang-orang di sana itu yang lagi beristirahat di sana itu seringkali mendengar namanya suara-suara orang-orang sedang bertransaksi, atau tempat itu bagaikan pasar umum. Nah gengs, menurut beberapa sumber ternyata lokasi ini itu banyak banget warung-warung serta para pedagang yang mereka itu memang berasal dari bangsa jin atau dedemit dari Gunung Merapi tersebut. Namun gengs, nggak sedikit juga loh, banyak banget manusia-manusia yang diajak oleh bangsa jin untuk melakukan transaksi jual beli. Mungkin mikirnya nih orang ini tuh ada yang ngajak nih transaksi atau jual apa, akhirnya dibelilah sama si manusia ini, padahal ternyata itu bukan manusia. Nah, kalau misalkan kalian kayak ngedenger suara-suara transaksi atau ada orang
tapi kalian itu kayak bukan orang loh, ngajakin transaksi, katanya sih kalian itu wajib kayak ngelempar barang gitu gengs. Ya wallahu alam gengs, semuanya kita balik lagi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan diri. Nah katanya misalkan kita kayak jahil gitu loh, misalkan ada suara apa gitu kan, terus kita kayak mempermainkan suara itu, konon katanya siap-siap kalian akan diculik oleh mereka dan dibawa ke dunia. Nah gengs, dari kejadian itu banyak banget orang-orang yang mengaitkan kalau ada orang yang mendaki di Gunung Merapi hilang itu bukan karena tersesat atau apalagi itu, tapi katanya sih diculik oleh makhluk gaib. Ya percaya nggak percaya sih gengs ya dengan hal-hal tersebut. Yang paling utama kalau kita mendaki gunung atau pergi ke suatu tempat, kita jangan asal sembarangan. Tutur katanya itu dijaga dan perilaku kita juga harus dijaga, karena mereka juga makhluk dan ada dunianya, dan kita juga jangan mengganggu mereka kalau kalian mau tetap aman. Oke gengs, itulah tadi video tentang kisah mistis Pasar Babru yang berada di Gunung Merapi. Thanks udah nonton video ini dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.